Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya akan membahas tentang uji reliabilitas dan validitas. Di uji reliabilitas dan validitas, sebelum kita mulai, kita harus paham dulu kenapa kok ada uji reliabilitas dan uji validitas. Di uji reliabilitas dan validitas ini digunakan untuk menguji kuesioner dari penelitian yang kita atau yang kalian sebar. Jadi kalau penelitian kita penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer sumber datanya dan dengan menggunakan kuesioner untuk sebagai datanya juga ya. Jadi untuk itu kalau kita menggunakan kuesioner tersebut itu harus diuji dengan uji reliabilitas dan uji validitas. Jadi kalau digambarkan uji reliabilitas itu seperti ini. Perhatikan gambar ini ya. Jadi kalau dikatakan reliabel dan variabel itu dia tepat sasaran. Dia berada titik-titiknya itu di kuning. Ya, ini ada di tepat di kuning dan menyebarnya di kuning. Jadi kalau tidak valid dan juga tidak reliabel itu seperti ini. Ini adalah gambarnya. Jadi kalau reliabel dan valid itu tepat di kuning. Kalau reliabel saja tidak valid, yaitu pada satu fokus, tapi fokusnya itu di luar kuning. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan ini adalah contohnya reliabel dan valid. Jadi reliabel itu sendiri apa? Reliabel itu adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan atau pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabel itu diukur dengan nilai Cronbach's alfanya. Reliabel kalau nilai Cronbach's alfanya lebih dari 0,60. Dasarnya siapa? Dari Ghazali tahun 2013. Selanjutnya untuk validitas. Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dikatakan valid jika pertanyaan yang dibuat benar-benar dapat mengukur apa yang hendak akan kita ukur. Dikatakan valid, nah sebelum itu untuk mengukur validitas, itu di bukunya Ghazali dan tahun 2013 itu ada 3. Jadi kita bisa mengukur korelasi antar skor butir pertanyaan dengan skor konstruk atau variabel. Yang kedua, mengukur korelasi bivariate antar masing-masing skor indikator dengan skor konstruk. Dan yang terakhir, dapat mengukur dengan menggunakan confirmatory factor analysis atau CFA. Cuman untuk kali ini kita akan menggunakan yang poin pertama, yaitu mengukur korelasi antar skor butir pertanyaan dengan skor konstruk atau variabel. Selanjutnya ini kita mengukurnya dengan apa? Syaratnya apa dikatakan valid? Valid dikatakan jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Di R hitung itu dapatnya dari mana? Itu dari corrected item total pada output hasil SPSS yang akan kita running nanti. Sedangkan R tabel itu kalau menurut Ghazali tahun 2013 kita harus mencari nilai DF-nya. DF itu rumusnya N-2. N sendiri adalah jumlah sampel. Ya, itu adalah sedikit teori tentang uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya kita akan lihat datanya. Oke, kita lihat datanya. Ini saya punya contoh data ya. Kita akan men-run data ini. Datanya ini terdiri dari variabelnya ada 4 ya. Pertama data X1, X2, 3 ini X3 dan 4 ini adalah Y. X1 terdiri dari
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 item pertanyaan atau pernyataan. Ya. Terus S2-nya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 19 item. X3-nya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sedangkan Y-nya terdiri dari 6 item. Jadi kita akan menghitung nilai data ini valid atau kita hitung uji reliabilitas itu data ini reliabilitas atau tidak. Oke. Caranya kita buka langsung SPSS-nya, ya. Terus kita taruh tadi datanya di mana, file open data, ya kita cari datanya. Ya, continue. Oke, kita buka lagi data inputnya. Ini data inputnya ya. Kita tinggal menganalisis saja. Misalkan yang kita analisis X1, jadi caranya klik analyze. Selanjutnya klik scale, reliability analysis. Double, masukkan X1, ya, yang depannya 1, kita masukkan semua. Selanjutnya klik statistik, centang item, scale, ini yang deskriptif dicentangin semua, yang correlation ini juga dicentang. Selanjutnya kita klik continue. Oke. Ya, untuk saat ini kita pasang X1 dulu. Nah ini, untuk reliabilitas kita bisa lihat reliability statistik. Lihat nilai Cronbach's alfanya. Jadi kita bisa copy. Nah ini. Jadi kalau kita kasih buat tabel itu nanti di laporan skripsi kita. Jadi kita hitung ini tulisan variabelnya. Ini X1. Ini adalah nilai Cronbach's alfanya. Cronbach's. Ini keterangannya. Jadi yang kita masukkan ini depannya titik ya, titik 828. Artinya di sini untuk X1 nilainya 0,8. Ini ini cut off-nya berapa tadi? Oke, 28 lebih besar dari 0,60. X1-nya ini rally mencari nilai, bisa mencari dari yang ada di output SPSS. Oke, itu. Selanjutnya kita akan menganalisis uji validitas. Nah, untuk ini yang kita pakai ini yang penting ya, kita gunakan tabel reliability statistik sama ini item total statistik, itu aja yang dipakai. Kalau yang lainnya ya nggak usah lah. Kalau ini kan kita cuma sekedar paham bahwa valid itu artinya apa, n-nya atau sampelnya atau respondennya itu berjumlah 180. Itu yang kita tahu. Jadi terus n itemnya ini adalah apa, item pertanyaan atau pernyataan. Untuk variabel X1 itu ada 6 item. Ya. Jadi yang kita analisis adalah item total kok. Kita copy aja. Lagi kita taruh di Word. Ya. Jadi ini adalah item total statistik. Yang perlu kita garis bawahi adalah R hitungnya ini adalah pada kolom corrected item total korelasi. Ini adalah nilai R hitung. Ya, jadi misalkan kalau
Kita buat tabel. Itu 2, 3, 4. Kita coba 4 dulu lah. Maaf. Ini 0, 6. Jadi kita buat 6 atau 7 sama namanya. Oke, ini ada namanya itemnya. Ini tinggal copy aja itemnya di sini. Ada 6 item untuk X1. Terus ini adalah nilai R hitungnya. R hitungnya kita tinggal copy ini. Ya. Ini R hitungnya. Oke. Lalu kita cari R tabelnya. R tabel. Dan ini keterangan valid atau tidaknya. Kita tinggal cari R tabel. Di R tabel itu dapatnya dari mana? Jadi di PowerPoint tadi kita menghitung R tabel itu dari nih. Kita harus cari DF-nya dulu. DF-nya itu sama dengan N-2 ya. Kalau misalkan tadi dicontohkan, misalkan tadi di yang kita analisis tadi jumlahnya 180 sampelnya dikurangi 2. Maka hasilnya DF-nya itu 178. Ya, ini nilai DF-nya. Berarti R tabelnya berapa? R tabelnya kita bisa melihat dari tabel yang kalian bisa lihat di tabel R product moment dan dengan nilai signya itu bukan signya, nilai persentasenya yang 0,05. Ya, atau kalian bisa buat sendiri di Excel. Nah, ini saya udah buat, nanti bagaimana caranya kita lihat di channel YouTube yang nanti cara menghitung nilai R tabel dengan menggunakan Excel. Jadi ini adalah nilai DF-nya. Ini nilai DF-nya. Jadi kita cari nilai T-nya dulu. Baru ini adalah nilai R tabel. Ya. 78 bawah, ini 78 ya. Berarti nilai R tabelnya berapa ini? 1,46319. Jadi kalau di ini ya nilainya ya. Kita taruh di Word. 1,46. Jadi kalau disederhanakan ya 1,46 ya. Oke. Kita di 1,46. 0,146. Kita lihat lagi, maaf. Di tabel Excel nilainya 0,146 ya, kita copy aja. Di Word-nya ini adalah R hitungnya. R tabel keterangan 0,146. Oke. Ini sama ini, semuanya 0,146 semua. Oke. Kalau kurang besar nanti kita besarkan. Besar kita besarkan. Oke. Jadi titik ini artinya 0,54.
Jadi artinya apa? Jadi untuk item 111, di 0,544 ini kan lebih besar daripada R tabel, artinya ini adalah valid. Ya. 112 juga valid. Sama ini 0,530 juga valid. Jadi seluruhnya ini valid. Jadi untuk X1, baik uji reliabilitas dan uji validitas, untuk variabel X1 adalah reliable dan valid. Ya. Ini saya contohkan untuk membahas X1 saja. Jadi untuk nilai R tabel, ya, kita bisa melihat dari nilai Excel, dari Excel yang sudah saya buat ini. Ya. Bagaimana caranya untuk membuat ini? Kita akan kalian bisa lihat di YouTube saya nanti dengan judul mencari R tabel menggunakan Excel. Oke. Oke. Di ini jadi kalau ini dikatakan valid dan reliable, ya. Jadi itu kita tata dulu tabelnya. Nih, dari variabel X1 memiliki nilai kolom batch alpha 0,828. Ini berada di atas 0,60, artinya reliable. Dan untuk masing-masing tiap-tiap indikator item pertanyaannya, ya, seluruhnya dari X1 valid. Jadi itu yang kita bahas pada pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.